Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Jumat 11 November 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Jakarta Barat. Satu keluarga yang beranggotakan 4 orang ditemukan tewas membusuk di perumahan Citra Garden Extension 1, Kalideres pada Kamis malam tadi. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasma Roys, mengatakan 4 orang itu diduga telah 3 minggu tak mengonsumsi makanan. Hal ini berdasarkan pemeriksaan dari lapor, dari lambung 4 jenazah ini tidak ditemukan makanan. Diperkirakan mereka sudah meninggal sejak 3 minggu yang lalu. 4 orang tersebut adalah RG yang berusia 71 tahun yang merupakan kepala rumah tangga. Kemudian sang istri RM yang berusia 68 tahun, serta DE 42 tahun dan adik dari RG, yakni BG berusia 68 tahun. Waktu dari kematian keempatnya pun berbeda-beda. Mereka ditemukan di satu rumah namun dalam ruangan yang berbeda. Rumah itu pun dibuka secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, diantaranya 2 laki-laki dan 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya. Ada yang di depan, ada yang di kamar tengah, juga di ruang tamu. Sementara itu, pengacara Irfan Widianto Fatah Ribhat menyebutkan hubungan kliennya dengan Ferdy Sambo sudah tidak harmonis sejak ia menjadi koordinator asisten pribadi Sambo di Direktorat Tindak Pidana Umum Polri. Hal itu ditandai dengan mundurnya Irfan sebagai Korpspri Sambo dan memilih untuk kembali menjadi penyidik. Irfan juga sempat mengungkap alasannya mengundurkan diri karena adanya ketidakcocokannya dengan Ferdy Sambo. Sebelumnya terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat itu mengungkap dirinya sempat mengundurkan diri sebagai Korpspri di persidangan pada Kamis kemarin. Saat itu Ferdy Sambo merupakan Dirtipidum Polri sebelum menjadi Kadif Propam Polri. Saat itu Irfan bukan dipecat, melainkan mengundurkan diri untuk kembali menjadi penyidik. Keterangan ini pun menjawab kesaksian dari pegawai harian lepas Propam Polri, yakni Arianto yang mengatakan bahwa ia mengenal Irfan sejak bekerja sebagai Korpspri Ferdy Sambo. Arianto menjadi saksi dalam sidang Irfan karena dititipkan CCTV oleh Irfan untuk diberikan kepada Cak Putranto. Informasi selanjutnya, polisi kembali menemukan bahan baku obat sirup PT Avi Farma yang disuplai oleh Sevi Chemical Samudra di Tapos, Kota Depok. Temuan ini merupakan hasil penyelidikan pada Rabu 9 November lalu. Bahan baku yang ditemukan adalah propilen glikol dan etilen glikol. Bahan baku sirup PT Avi Farma ini dikemas di dalam drum berlabel palsu dan diduga dioplos dengan zat cemaran EG. Polisi selanjutnya akan memeriksa pemilik CV Chemical Samudra berinisial E, termasuk T, anak dari E dan ketua RT serta ketua RW setempat. Diketahui bahwa saat ini pihak kepolisian masih memeriksa sejumlah hal, termasuk memeriksa saksi-saksi, penggunaan bahan baku, hingga dokumen izin sejumlah obat sirup yang diduga mengandung senyawa pemicu gagal ginjal akut tersebut. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel obat, urin, hingga darah pasien gagal ginjal akut sebanyak 175 sampel. Selengkapnya, kita simak informasi dari Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, berikut ini. Update penyelidikan kasus gangguan gagal ginjal akut pada anak. Dari pelaksanaan kegiatan penyidikan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022 di CPSC yang beralamatkan di Jalan Raya Tapus, Kota Depok, didapati fakta bahwa satu barang bukti yang terdapat di TKP, yaitu PG dan EG, yang berada di dalam drum atau tong berwarna putih bertuliskan label DOE, diduga merupakan bahan baku tambahan yang diorder oleh PT AF melalui PT TBK dan PT APG. Diduga pelaku menggunakan drum atau tong berlabel DOW palsu atau bekas, kemudian melakukan peracikan, penambahan atau oplos zat cemaran EG terdapat bahan yang diorder PT AF sehingga diduga kandungan cemarannya di atas ambang batas. Kemudian rencana tindak lanjutnya
akan melakukan pemanggilan terhadap saudara E selaku pemilik CPSC, saudari T selaku anak dari saudara E, dan saksi-saksi RT dan RW. Kemudian yang kedua, menunggu hasil uji lab terhadap sampel bahan baku. Kemudian melakukan BAP tambahan kepada PT APG dan PT TBK. Kemudian mencari dokumen terkait bukti pembelian bahan baku tambahan PG dari PT AF, PT TBK, dan PT APG. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli korporasi, ahli farmasi, dan ahli lapor. Kita beralih ke informasi pemberantasan korupsi. KPK mendalami rapat dengar pendapat yang dilakukan DPR dengan PT Garuda Indonesia. Pengusutan itu berkaitan dengan dugaan suap pengadaan Airbus di Garuda Indonesia pada 2010 hingga 2015. Kamis kemarin, juru bicara KPK, Ali Fikri, menyebutkan ada 2 saksi yang diperiksa terkait kasus ini, yakni mantan Direktur Operasi PT Garuda Indonesia, Ari Sapari, dan Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat, sekaligus Ketua Jenggala, Ibnu Munzir. KPK juga memeriksa Direktur PT Indonesia Advisory, Duta Solusindo Etri, Puryanto Kasdi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Sebelumnya, KPK juga memanggil mantan anggota DPR fraksi PKS Tosi Arianto, namun ia tidak memenuhi panggilan tersebut. Diketahui KPK melakukan pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia 2020 hingga 2015. Pengembangan kasus ini karena diduga adanya keterlibatan mantan anggota DPR RI periode 2009 hingga 2014 dengan jumlah suap senilai 100 miliar rupiah. Penyidikan ini pun menjadi tindak lanjut kerjasama dengan otoritas negara lain, yakni dengan Inggris dan Prancis. Masih dari pemberantasan korupsi, dikabarkan KPK telah menetapkan Hakim Agung Ghazal Basaleh sebagai tersangka dugaan korupsi. Mahkamah Agung pun menyerahkan semua sesuai dengan proses yang berlaku. Hingga kini Mahkamah Agung belum berbicara terkait peluang penonaktifan Ghazal Basaleh sebagai Hakim Agung lantaran MA masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK. KPK pun sudah mengungkapkan akan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung. Tetapi hingga kini sosok itu belum diungkapkan ke publik. KPK memastikan bukti-bukti terkait perkara tersebut akan terus dicari. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 10 tersangka, diantaranya Hakim Agung Mahkamah Agung, Sudrajat Dimyanti, dan Hakim Yudisial, Eli Tripangestu. Kemudian Desi Yustrua, PNS Kepaniteraan MA, hingga Yosep Parere, yang merupakan seorang pengacara. Mereka ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menangkap tangan 8 orang di Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, dan Semarang, Jawa Tengah. Berikut kita simak informasi dari pernyataan juru bicara KPK, Ali Fikri. Jadi kami ingin sampaikan perkembangan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan tersangka SD dan kawan-kawan. Jadi benar saat ini KPK kembali melakukan proses penyidikan baru terkait dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tentu setelah sebelumnya kami menemukan kecukupan adanya alat bukti termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada proses penyidikan perkara ini tentu kami nanti akan sampaikan secara resmi setelah seluruh proses penyidikan ini cukup, karena saat ini kami masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan dimaksud. Namun demikian, setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan yang kami lakukan ini kami pastikan selalu diinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal dan mengawasi proses yang sedang kami lakukan ini.
Informasi selanjutnya terkait cuaca buruk, sebuah pohon besar di halaman Balai Kota DKI Jakarta tumbang akibat angin yang cukup kencang pada Kamis sore kemarin. Dua orang aparat kepolisian yang sedang bertugas menjaga demo pada Kamis siang menjadi korban. Seorang petugas keamanan mengatakan pohon itu menimpa aparat kepolisian yang sedang duduk santai di atas motor. Pohon tumbang itu memang berada di dekat area parkir motor para pegawai maupun tamu gedung Balai Kota DKI Jakarta. Awalnya orang-orang yang berada di dekat area pohon mengira bahwa suara cukup keras yang terdengar berasal dari suara petir. Lantaran cuaca memang sedang mendung pada saat kejadian. Selain menimpa aparat polisi, pohon besar itu juga menimpa belasan motor aparat kepolisian yang sedang terparkir di situ. Saat ini satu orang korban belum diketahui kondisinya, namun satu lainnya dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Apapun kejadian ini terjadi Mohon maaf, maksud kami, adapun kejadian ini terjadi pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Setelah pohon tumbang, hujan deras pun turun di wilayah Jalan Medan Merdeka Selatan. Banyak pegawai yang sedang berlalu lalang di area tersebut karena memang sudah jam pulang kerja. Sobat milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Jokowi yang menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN di Kamboja. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps IDN apps. Gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo deh di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Terima kasih masih bersama Top News. Presiden Joko Widodo pada pagi hari tadi menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, Kamboja. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga berkesempatan meninjau pameran foto dan juga peluncuran buku. Berlokasi di Hotel Soka, Phnom Penh, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 pada Jumat pagi tadi. Tiba pada pukul 7.50 pada waktu setempat, Presiden Joko Widodo disambut langsung oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dengan dilanjutkan sesi foto bersama. Bersama pemimpin ASEAN lainnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menuju Ballroom Hotel Soka untuk mengikuti upacara pembukaan. Selain itu, Jokowi juga berkesempatan untuk meninjau pameran foto dan peluncuran buku Cambodia's Contribution to ASEAN. Setelah upacara pembukaan, Presiden Joko Widodo beserta pemimpin ASEAN lainnya diagendakan mengikuti sidang pleno KTT ASEAN ke-40 dan Say Retreat KTT ASEAN ke-41. Masih terkait dari kehadiran Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN ke-40 di Kamboja. Saat melakukan audiensi dengan Raja Kamboja, Norodom Sihamoni, Jokowi menyatakan kesiapan Indonesia untuk meneruskan keketuaan ASEAN di tahun depan, meskipun di tengah situasi dunia yang tidak mudah. Hal ini pun disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya di sela-sela rangkaian kegiatan KTT ASEAN. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini 10 November 2022 adalah hari pertama rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-40 dan 41 yang diikuti oleh Bapak Presiden. Terdapat 7 pertemuan yang dihadiri Bapak Presiden hari ini, yaitu 5 pertemuan dalam konteks ASEAN dan 2 pertemuan bilateral, yaitu 5 pertemuan dalam konteks ASEAN. Pertama adalah Royal Audience dengan Raja Kamboja Norodom Sihamoni, kemudian tatap muka dengan Wakil ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, kemudian tatap muka dengan Wakil Pemuda ASEAN,
kemudian tatap muka dengan wakil ASEAN Business Advisory Council atau ABAC, dan KTT Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle atau disebut IMTGT yang ke-14. Selain 5 pertemuan tadi, Bapak Presiden juga menyampaikan pidato kunci pada ASEAN Business and Investment Summit yang dilakukan melalui pre-recorded statement. Sementara 2 pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini, yaitu pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura dan juga dengan Presiden Asian Development Bank. Saya ingin sampaikan hasil pertemuan tersebut satu persatu. Yang pertama adalah Royal Audience dengan Raja Norodom Sihamoni. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden diminta menyampaikan pandangan pada saat audiensi tadi. Selain menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kamboja sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Bapak Presiden menyampaikan kesiapan Indonesia untuk meneruskan keketuaan ASEAN tahun depan di tengah situasi dunia dan kawasan yang tidak mudah. Bapak Presiden juga menyampaikan harapan dukungan Kamboja dan juga semua anggota ASEAN selama keketuaan Indonesia. Yang kedua, tatap muka atau interface dengan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA. Di dalam pertemuan ini, Bapak Presiden menyoroti berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh ASEAN. Selain mencoba membantu penyelesaian krisis di Myanmar, ASEAN juga harus mampu menavigasi menajamnya rivalitas di antara kekuatan besar. Dan menghadapi tantangan ini, Bapak Presiden menyerukan pentingnya ASEAN menjadi bagian dari solusi. Untuk itu, Bapak Presiden mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dengan parlemen untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN. Sebagai Ketua ASEAN tahun depan, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat agar mampu menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Presiden juga mengharapkan dukungan parlemen dalam keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Pertemuan yang ketiga adalah tatap muka dengan wakil pemuda ASEAN. Bapak Presiden menyampaikan bahwa bonus demografi pemuda di ASEAN harus dikapitalisasi agar Asia Tenggara dapat menjadi epicentrum of growth. Dan terkait dengan hal ini, 2 hal yang ditekankan Bapak Presiden. Pertama, kaum milenial dan generasi Z harus menjadi pendorong untuk mempercepat transformasi digital di kawasan. Presiden memberikan data-data bagaimana startup di Asia Tenggara yang digawangi oleh anak-anak muda telah menghasilkan 8,2 miliar US dollar di tahun 2020. Modalitas inilah yang akan memungkinkan ASEAN untuk melakukan lompatan besar menjadi negara maju. Kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa pemuda perlu mengambil peran dalam pembangunan ekonomi hijau. Presiden menaruh harapan besar agar generasi muda ASEAN menjadi garda depan untuk mengusung ekonomi masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Untuk pertemuan tatap muka dengan wakil ASEAN Business Advisory Council atau ABAC, Bapak Presiden mendorong penguatan kemitraan dunia usaha dengan pemerintah di tengah situasi guncangan finansial global. Presiden menegaskan pentingnya peran sektor swasta, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, Presiden menekankan penguatan resiliensi ekonomi ASEAN yang harus dipastikan. Penerapan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif harus dikedepankan. Presiden juga ingin agar sektor swasta lebih forward looking. Artinya cermat melihat krisis, berhati-hati tetapi bergerak cepat untuk adaptasi. Sementara untuk jangka panjang, Presiden menyerukan peningkatan daya saing.
Presiden menggarisbawahi pemajuan inovasi agar ASEAN menjadi lebih kompetitif di masa depan dan peluang di sektor ekonomi digital dan ekonomi hijau harus terus dikejar. Selain itu, Presiden juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya sinergi untuk memperkokoh UMKM sebagai tulang punggung ekonomi ASEAN. Pertemuan terakhir yang diikuti Bapak Presiden adalah KTT IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle yang ke-14. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerjasama subkawasan IMTGT telah membawa manfaat langsung bagi 92 juta masyarakatnya. Hampir 10 tahun terakhir, GDP di kawasan ini meningkat 39%, termasuk pada saat pandemi. Dan di tengah ketidakpastian global, Bapak Presiden mengajak agar ada penguatan komitmen IMTGT dengan 3 fokus utama. Yang pertama, membangkitkan sektor pariwisata subkawasan. Ini penting mengingat sektor pariwisata telah turun drastis hingga lebih dari 90% dalam 2 tahun terakhir. Bapak Presiden menyampaikan perlunya upaya khusus untuk mendorong sektor swasta melalui akselerasi teknologi digital dalam pemasaran, pengembangan pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan, serta peluncuran inisiatif IMTGT Visit Year 2023-2025 sebagai platform pemasaran dan promosi bersama. Yang kedua yang disampaikan Bapak Presiden adalah pentingnya mempercepat pembangunan hard and soft infrastructure. Bapak Presiden memandang infrastruktur fisik dan sumber daya manusia adalah pilar pembangunan yang saling melengkapi. Dan terkait dengan hal tersebut, Presiden mengajak agar ada fokus yang lebih kuat untuk meningkatkan konektivitas 6 koridor ekonomi serta penguatan kerjasama riset dan pendidikan. Hal yang ketiga, Bapak Presiden menekankan pentingnya mewujudkan ekonomi subkawasan yang hijau dan berkelanjutan. ASEAN berkomitmen menggunakan energi terbarukan hingga 35% pada 2025, termasuk melalui percepatan transisi energi bersih, pengembangan lapangan kerja dan investasi, energi terbarukan, serta percepatan implementasi kerangka pembangunan kota hijau 2019-2036. Tahun ini, Ketua atau para pemimpin IMTGT telah mengesahkan cetak biru IMTGT untuk tahun 2022-2026 sebagai panduan kerjasama untuk 5 tahun ke depan. Presiden ingin agar semua pihak terus mengawal pengesahan ini untuk mewujudkan visi IMTGT tahun 2036. Pertemuan telah mengesahkan Joint Leader Statement for the 14th IMTGT Summit. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan ada 2 pertemuan bilateral. Yang pertama adalah dengan Perdana Menteri Singapura. Pertemuan antara lain membahas mengenai masalah G20, isu Myanmar, dan rencana pertemuan Leaders Retreat tahun depan. Mengenai G20, Singapura menyampaikan dukungan penuh terhadap presidensi Indonesia dan PM Singapura memberikan kembali konfirmasi akan hadir sebagai salah satu undangan. Mengenai isu Myanmar, kedua pemimpin menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya komitmen junta militer Myanmar dalam mengimplementasikan 5-point konsensus. Teman-teman, besok isu ini secara khusus akan dibahas dalam pertemuan retreat para pemimpin ASEAN. Dan kedua pemimpin Indonesia-Singapura sepakat untuk melakukan Leaders Retreat tahun depan di kuartal pertama dengan tuan rumah Singapura. Sementara pertemuan dengan Presiden ADB, Bapak Presiden juga menyampaikan mengenai masalah keketuaan Indonesia tahun depan di ASEAN.
Dan berkaitan dengan hal ini, Bapak Presiden menyampaikan harapan untuk memperkuat kerjasama dengan ADB di berbagai bidang, antara lain di bidang transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan, dan juga integrasi ekonomi dan konektivitas kawasan. Bapak Presiden mengajak ADB untuk memperluas mekanisme kerjasama pendanaan untuk beberapa proyek pembangunan termasuk ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Facility. Selama pertemuan, Presiden ADB menyampaikan ucapan selamat atas kinerja ekonomi Indonesia yang sangat baik. Presiden ADB juga menyampaikan apresiasi kepemimpinan Indonesia di G20 yang Presiden ADB mengatakan Indonesia sampai saat ini mampu menjaga G20 agar tetap dapat bekerja sampai sekarang. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi obrolan seru dari Lupita Nyong'o dan Nate Moore, produser dari film Black Panther Wakanda Forever. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini, lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Terima kasih masih bersama Top News. Insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 di Kepulauan Seribu pada 2021 silam, kini secara resmi KNKT membeberkan penyebab kecelakaan pesawat tersebut. Dari hasil investigasi, KNKT mengeluarkan laporan akhir resmi penyebab kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 di wilayah Kepulauan Seribu pada 9 Januari 2021 silam. Berdasarkan hasil tersebut, KNKT menemukan terdapat 6 faktor yang menyebabkan tragedi yang menewaskan 62 orang tersebut. Di antaranya tahapan perbaikan sistem pengaturan daya yang telah dilakukan ternyata belum mencapai bagian mekanikal. Selain itu, kondisi thrust lever kanan yang tidak mundur sesuai permintaan autopilot karena terjadi hambatan yang menyebabkan terjadi asimetri. Tidak hanya itu, kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 disebabkan karena keterlambatan menonaktifkan auto throttle dan kepuasan pada otomatisasi saat terjadi asimetri. Faktor lainnya, yakni yang juga dianggap menjadi penyebab kecelakaan di wilayah Kepulauan Seribu, posisi pesawat yang justru berbelok kiri dari yang seharusnya ke kanan. Dan juga yang terakhir disebabkan belum adanya aturan dan panduan mengenai upset prevention dan recovery training. Atas kejadian tersebut, KNKT meminta maskapai agar dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dirjen Perhubungan Udara sebelum melakukan perubahan prosedur terbang, serta meningkatkan jumlah pengunduhan data FDAP guna pemantauan operasi penerbangan. Kita beralih ke informasi berikutnya, Sobat Milenial. Memasuki akhir pekan, rasanya kurang lengkap apabila tidak memanfaatkan waktu untuk menonton film favorit bersama orang kesayangan. Kali ini ada film yang baru saja rilis, yakni Black Panther Wakanda Forever. Lupita Nyong'o dan produser Nate Moore menceritakan curhatan mereka mengenai film yang diproduksinya. Lalu seperti apakah kisah Black Panther ke depannya usai Chadwick Boseman telah tiada? Berikut kita simak obrolan seru yang disampaikan oleh Lupita Nyong'o dan juga Nate Moore.
Oh, well, it's been a few years since we met Nakia, and a lot has happened in her life, a lot of changes, including the loss of T'Challa. And as you can imagine, that will grow someone up. And she's matured. Her priorities have shifted and sharpened. And so we meet her at a different point in her life when she gets the call to duty. Yeah, you know, it's no secret that Ryan Coogler, our filmmaker, has loved Namor from publishing for a long time. And Namor and the world of Atlantis and publishing and Wakanda have always had a little bit of a difficult relationship. So in thinking about what would be the most compelling antagonist for Black Panther Wakanda Forever, Namor was sort of the best and only option. And then it was the challenge of breathing life into this world. And getting the details right, because you know, in publishing, Atlantis is very much sort of based on Roman culture, and we wanted to find something that felt a little bit more thematically relevant to Wakanda and to the notion of colonization and what that experience can do to a people. So anchoring it in Mesoamerican culture, and specifically in Mayan culture, allowed us to explore those themes of colonization and also bring to light a fantastic culture, both in past and in present, that we hadn't seen before, and that felt like a really nice contrast to what we'd seen in Wakanda in the first film. The main challenges of producing this movie, boy, there's a lot of them. But in producing any movie, right, it's about trying to craft a film that's exciting and emotional and feels real, and getting the details right. And in this one, when you're talking about revisiting the world of Wakanda, building the world of Talokan, dealing with the loss of T'Challa, the king of Wakanda, introducing new characters like Riri Williams and Namor and Atuma and Namora and Aneka, it's such an epic film that almost everything is a challenge, but there's such a spirit behind the film, both in front of and behind the camera, that it felt like a collective effort that was worthwhile. So hopefully the end result is a film that audiences fall in love with as much as we fall in love with it. I think, first of all, I think it is my impression that fans love to speculate. It's part of the pre-game for the movie. And so I'm excited to see how they will take finally seeing the film and what other theories will come out of it. I think our film is very surprising. So there's a lot of things that fans think are going to happen that may happen, and other things that are definitely not going to happen. And then there's things that will happen that they were not expecting at all. So I look forward to hearing more of the conversation when they do know what has happened. But also the film doesn't tell you everything. So I think there's lots of room for more fan speculation even after they see the film. Well, that's a great question that I struggled to answer without giving spoilers, but certainly this film sets up a lot of threads that will be carried through into Phase 5, 6, and beyond. Most notably, the new Black Panther that's crowned the world of Talokan, that now can be a major player, and also the crowning the new hero Riri Williams, Ironheart, and seeing where her new Disney Plus show takes her. A lot of elements on the board. Even the nation of Wakanda itself has been fundamentally changed by the end of this film, and we couldn't be more excited in continuing the stories.
Sure, why not? Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salam Sati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.